sulit untuk digambarkan, kan itu. Wanita suci ini pasti Allah datangkan laki-laki suci buat dia, pasti. Saya nggak tahu saya pernah cerita atau enggak kisah wanita bercadar di Bogor, sudah ya? Main belum aja. Udah tahu langganan pasti belum. Ada teman saya, teman ayah saya, beliau cerita satu kampung. Jadi beliau kemudian tinggal di wilayah Bogor, satu wilayah Bogor. Saya nggak usah sebutin nama tempat kecamatannya lebih tepatnya. Jelas di situ rupanya tempat beliau sering datang, gitu, kenal baik sama imam masjidnya. Dia bilang ini teman ayah saya masih hidup sekarang, subhanallah masih sehat dan alhamdulillah, semoga Allah jaga. Terus dia cerita sama saya, dia bilang ada satu pengusaha dari Perancis, orang ini kaya raya, soleh, datang ke Jakarta. Terus ketemu saya, kata teman ayah saya ini. Terus dia bilang, akhi, saya pengen lihat perkampungan Indonesia. Ingin tahu perkampungan Indonesia ini. Ya baiklah, tiba-tiba teman ayah saya bilang, saya bawa ke kampung itu deh, ke tempat saya nih. Pergilah ini, tidak jauh dari Jakarta, mudah terjangkau, pergilah ke sana. Masuk di masjid, dia lihat masjidnya sederhana, dia bantu. Jadi saya mau bantu ketemu imamnya. Subhanallah, habis sholat duhur, lagi ngobrol-ngobrol masalah bantuan masjid, lewat satu akhwat pakai cadar. Ini akhwat ini rupanya sudah kurang lebih 6 bulan pakai cadar di kampung itu. Dan setiap hari diolok-olok oleh anak-anak muda di situ. Ini siapa yang mau nikah ini perempuan nih pakai cadar, apa tuh cadar apa tuh, caci maki, karena nggak ada di sana semua perempuan nggak pakai cadar, nggak pakai jilbab malah. Aneh nih perempuan nih, tetap aja dia istiqomah, mau diolok-olok sampai yang berita tersebar sekali di kampung itu adalah perempuan ini nggak bakal ada yang mau nikahi. Begitu beritanya. Lewat perempuan itu subhanallah tidak diatur, hikmah Allah lewat dari dekat masjid. Si pedagang pengusaha Perancis ini bilang, siapa itu? Kata imam masjid, itu perempuan terbaik di kampung ini. Gak ada perempuan kayak dia, gak bergaul sama laki-laki orang, tapi dicaci maki sama anak muda di sini. Kata si pengusaha, sudah nikah? Dia bilang belum, lamarin buat saya. Lamar, menikah. Iya, dilamar menikah, dibawa ke Perancis gitu. Subhanallah, teman ayah saya bilang, Allah datangkan jodohnya dari Perancis di kampung di pedalaman Bogor. Orang suci, Allah datangkan orang suci. Gak perlu khawatir gitu kan. Tapi orang buruk jadi buruk juga gitu kan. Ini contoh perempuan, contoh laki-laki juga banyak gitu kan. Kalau antum di sini jaga istiqamah, orang mau bilang kamu alim, ya itu orang alim itu diolok-olok, biarin aja. Karena nanti juga akan Allah utus wanita yang seperti kita. Nanti akan datang tuh wanita yang memang jaga seperti kita juga. Jadi nggak heran. Jadi seperti itu pemahamannya. Tadi Ustaz menyatakan bahwa banyak perkataan Rasulullah SAW menjadi sunnah dan syariat. Bukan banyak, memang semua yang jadi syariat. Nah, kalau perkataan Nabi SAW, perbuatan dan persetujuan. Bagaimana dengan cadar? Apakah ini juga ijtihad? Karena banyak perdebatan atau hujah tentang memakai cadar. Sebenarnya perselisihan ulama tentang masalah cadar. Kalau yang berpegang pada hadis ya, kita bicara orang yang mengikuti sunnah Nabi. Kalau kita mau ngambil semua perkataan yang ada di pasaran kaum muslimin, itu luar biasa. Bahkan ada yang mencela, tidak boleh jilbab, bukan cuma cadar, jilbab ditolak. Kampungan lah, tradisi Arab lah, seperti sekarang banyak Islam-Islam yang ngaku Islam tapi tidak benar. Kita bicara orang-orang yang berpegang pada kemurnian wahyu. Ada dua pendapat dalam masalah cadar, ada yang mewajibkan, ada yang mensunnahkan, itu saja. Tidak ada perselisihan yang lain. Tidak ada orang ahli hadis yang mengatakan cadar itu bukan sunnah Nabi, nggak pernah. Tidak pernah sama sekali. Yang mengatakan bukan sunnah Nabi, tradisi Arab ini orang-orang orientalis yang akhirnya dibawa oleh sebagian orang Islam ke dalam Islam. Sama sekali tidak ada buktinya. Yang ada jelas hadis-hadis Nabi, para istri Nabi menunjukkan cadar, ada motivasi-motivasi untuk mengerjakannya, melakukannya, gitu kan? Para sahabiat mengenakannya, memang begitu. Maka pendapat yang di sini khilaf antara ulama, antara beberapa ulama hadis ya, memang ulama hadis mengatakan sunnah atau wajib, hanya itu saja. Maka yang ingin menyempurnakan agamanya dia menggunakan cadar. Tapi orang kalau belum mau pakai cadar, dia hanya menggunakan jilbab tertutup, wajahnya terbuka juga tidak salah. Nggak boleh kita salahin karena dua-duanya memiliki dalil ya tentang masalah. Tinggal ini apa, wajib atau sunnah saja.